Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tia Prianti dari kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Tonososada dengan NIM 3119055. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari penyakit kulit. Yang saya akan bahas yaitu 5 jenis penyakit kulit. Jenis penyakit kulit yang pertama yaitu dermatitis. Apa itu dermatitis? Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit memerah, gatal. Dalam kondisi yang lebih serius, kulit yang terkena dermatitis akan mengelupas dan mengeluarkan cairan. Adapun obat yang digunakan untuk penyembuhan penyakit kulit dermatitis diantaranya yang pertama krim hidrokortison, antihistamin, dan salep kortikosteroid. Selanjutnya yaitu cara pemakaian salep untuk penyakit kulit dermatitis. Langkah pertama yaitu kita harus terlebih dahulu memperhatikan cara pemakaian anjuran dokter yang terdapat di dalam label kemasan ataupun ada brosurnya. Yang kedua, jangan mengoleskan salep steroid secara berlebihan. Gunakanlah salep tersebut pada area yang terkena dermatitis. Yang ketiga, jangan mengoleskan salep steroid kulit pada kulit yang tipis seperti kelopak mata, lipatan kulit, dan kulit anak-anak. Yang keempat, gunakan pelembab terlebih dahulu pada tangan supaya tangan tidak kering. Yang kelima, oleskan pelembab pada telapak tangan dan gosokkan terlebih dahulu, lalu baru oleskan pada kulit dengan arah ke bawah seperti ini. Yang keenam, berkebalikan dengan salep steroid, Anda justru disarankan untuk memakai pelembab dengan jumlah banyak untuk melindungi kulit supaya kulit tidak malah infeksi ataupun menjadi luka lain. Dan yang terakhir, jangan gunakan pelembab bila luka, eksim, melepuh atau mengeluarkan cairan. Untuk jenis penyakit kulit yang kedua yaitu herpes. Apa itu herpes? Herpes merupakan nama kelompok virus Herpes virae yang dapat menginfeksi manusia. Infeksi tersebut bisa ditandai dengan munculnya lepuhan kulit dan kulit kering. Untuk yang selanjutnya yaitu obat untuk penyakit herpes. Yang pertama ada aciclovir, yang kedua ada favipiravir, yang ketiga ada famciclovir. Sebenarnya masih banyak obat-obat lain yang digunakan untuk penyakit herpes, tetapi saya mengambil 3 contoh, itu yang tadi yang saya sebut. Cara menggunakan salep untuk penyakit kulit herpes yaitu pastikan Anda telah memeriksa penyakit kulit tersebut ke dokter. Setelah itu pastikan Anda sudah membaca keterangan yang ada di brosur. Sebelum mengoleskan salep, alangkah lebih baiknya kita membersihkan terlebih dahulu area yang terkena herpes. Setelah itu oleskan salep tersebut secara merata dan tipis menutupi herpes. Selanjutnya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menggunakan obat ini. Jika memungkinkan, gunakan sarung tangan yang sekali pakai. Mengapa demikian? Karena jika tidak menggunakan sarung tangan, bisa terjadi penularan infeksi tersebut. Agar efek obat ini tidak hilang, jangan mandi atau jangan berenang. Itu yang lebih baik supaya si luka herpes tersebut sembuh. Yang ketiga yaitu ada penyakit kulit kudis atau skabies. Apa itu penyakit kudis atau skabies? Kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sakit di kulit, gatal, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Obat untuk penyakit kudis. Obat salep yang mengandung 5% parametrin paling umum diresepkan oleh dokter untuk mengatasi kudis. Salep parametrin yang paling umum ditemukan yaitu
Articin, Elimitin, dan ada juga merek lain seperti Skabimid. Gunakan setiap 1 hari pada malam hari selama 1-2 minggu. Cara penggunaan salep pada penyakit kulit kudis. Yang pertama, penggunaan obat ini dilakukan pada saat malam hari dengan dioleskan ke bagian tubuh yang mengalami kudis. Penting untuk diketahui bahwa gejala dapat terasa memburuk di awal pengobatan. Hal ini tergolong wajar. Gejala akan mulai berkurang setelah 1 minggu pengobatan dan sembuh sepenuhnya setelah 4 minggu pengobatan. Yang keempat yaitu bisul atau abeses. Apa itu bisul? Bisul sering kita dengar karena bisul tidak asing. Bisul adalah kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan, organ, atau ruang di dalam tubuh. Obat untuk penyakit bisul atau abses ada 2 yang saya ambil, yaitu benzoycain dan murficoin. Cara menggunakan salep untuk bisul atau abses. Yang mengoleskan salep, cuci tangan terlebih dahulu hingga benar-benar bersih, karena apabila kita tidak mencuci tangan, kuman-kuman akan menempel pada bisul dan itu akan menyebabkan infeksi yang berkelanjutan. Yang kedua, sehabis itu oleskan secara tipis-tipis pada bagian benjolan selama 3-4 kali sehari. Yang terakhir, gunakan pada waktu yang setiap hari supaya hasilnya lebih efektif dan mempercepat penyembuhan bisul. Ada juga pengobatan secara alami, yaitu dengan menggunakan air panas, yaitu secara ditempel-tempel, dan apabila terlihat putih-putih seperti nanah, itu bisa dikeluarkan. Yang terakhir yaitu jerawat. Apa itu jerawat? Pastilah kalian tahu apa itu jerawat. Jerawat atau akne adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak berlebihan. Adapun obat yang digunakan untuk menghilangkan jerawat, yang pertama yaitu benzoyliprodiksi, terus ada valenti, asam azatin, antibiotik topikal. Terus cara mengoleskan salep pada jerawat, pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan salep. Mengapa demikian? Agar kotoran yang di tangan tidak menempel pada jerawat. Yang kedua, baca terlebih dahulu brosur atau petunjuk dokter yang ada di dalam produk di salep. Terus yang ketiga, oleskan salep tipis-tipis pada kulit yang terkena jerawat. Yang kelima, diamkan dan jangan menggunakan tangan kotor ketika kita mau mencet jerawat. Lebih baik jangan dipencet ya. Mungkin itu penyakit-penyakit atau jenis-jenis penyakit kulit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.